Ketika aku bikin beberapa konten ya di YouTube kan sudah ada beberapa konten tentang perlindungan data seperti itu. Nah, ketika aku bikin konten itu dan ngedit konten ini di salah satu aplikasi mainstream pengeditan video, aku tuh pakai gratisan gitu. Pakai gratisan. Nah, setiap pakai itu selalu ditawarkan untuk upgrade ke yang lebih bagus, yang fiturnya lebih banyak seperti itu. Nah, ketika aku coba untuk upgrade, itu email tuh kan masuk dalam sana tuh. Emailku masuk ke dalam sana. Dan ketika masuk ke dalam sana, aku tahu ada aplikasi-aplikasi editing, entah editing foto, editing video, atau editing yang lain, itu biasanya berbasis cloud. Nah, data itu tersimpan di server pusat, di mana tempat vendor ketiga dari aplikasi itu. Nah, dalam ilmu telekomunikasi, cloud itu kan bukan awan sebenarnya. Cloud itu kan tempat penyimpanan fisik. Jadi, apapun yang kita upload di aplikasi itu, kita hapus di internal kita, itu masih tersimpan di aplikasi. Nah, aplikasi itu menyimpan di mana? Di server pusat. Di mana itu? Ya kurang tahu saya. Itu tergantung vendor dari aplikasi itu. Nah, rata-rata semua itu berbasis cloud. Kalau kita melihat ya banyaklah data center di dunia ini kan. Bisa kawan-kawan lihat misalkan di Greenland ada data center. Punyanya Google kalau tidak salah. Tapi ya seperti itu gitu. Nah, kemudian aku melihat di satu sisi yang lain, ketika aku itu ngedit video, aku tuh nggak mungkin ngedit video itu sekali duduk jadi. Pasti nanti ada mau ngapain lagi, ya tersendat-sendat lah seperti itu. Terpotong-potong lah, bukan tipe yang sekali duduk langsung jadi, itu bukan. Nah, aku tuh punya kawan yang biasanya sering ngedit video. Kemudian aku juga punya trigger di bagian konten-konten atau kawan-kawan yang bekerja di industri kreatif, entah itu jasa bikin logo, jasa editing video, atau jasa membuat pamflet pemasaran. Nah, dalam kerja seperti itu, kan kita itu dikontrak oleh klien kita, terus kita ada diskusi panjang lebar kan. Diskusi panjang lebar tentang itu. Ya ritme kejarnya itu bisa kawan-kawan lihat di Seniman Bocah lah seperti itu. Nanti kita ketemu klien mau apa, logonya seperti apa, nanti kita ketemu menyesuaikan, kita bikin ininya dulu, bikin apa istilahnya ya, prototipenya dulu kita sodorkan. Kalau di ACC kita kerjakan seperti itu. Nah, jika kita melihat bahwasanya kalau yang terjadi adalah file-file master yang kita punya itu semuanya kita cloudkan, maka yang jadi perhatian itu adalah apakah sistem cloud itu bisa menyimpan, atau nanti penyimpanan yang kita simpankan di aplikasi yang kita pakai itu tersimpan dengan baik, tidak diintip orang atau tidak diambil orang, yang mengakibatkan ide awal kita itu dipakai orang lain duluan seperti itu. Apakah ini mungkin? Jawabannya mungkin. Kenapa aku yakin ini mungkin? Ya, uang di bank aja bisa lenyap loh. Transaksi itu aja bisa diputus loh. Nah, salah satu buktinya itu adalah ketika podcastnya Om Deddy Kombuzer, pembahasan tentang Bujorka. Itu kan bisa di stop di tengah jalan. Bagaimana informasi itu di stop tengah jalan untuk diambil seperti itu. Nah, itu konteksnya kemarin itu ada uang. Nah, apalagi kalau data-data ini. Maka yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana cara kita melepas aplikasi itu tidak bisa karena kita butuh aplikasi itu, sedangkan kita harus melindungi karya kita sendiri. Nah, maka salah satu yang bisa kawan-kawan lakukan itu adalah dengan membuat sistem perlindungan data. Ya, konteksnya kalau kita melihat itu perlindungan seperti itu. Kita melindungi data kita sendiri secara mandiri.
Dengan cara apa? Kita itu kalau kita bikin video, kita tag video, file master itu jangan dimasukkan ke dalam aplikasi. File master itu jangan dimasukkan dalam cloud, tapi disimpan terpisah secara eksternal di kantor kita. Nah, apa yang kita presentasikan ke klien itu adalah file mentahnya aja dulu, yang downgrade-nya aja dulu, yang kualitasnya belum bagus seperti itu. Setelah kita edit, baru kita render secara offline seperti itu. Nah, akhirnya membuat file master kita itu tidak ada yang bisa ngambil karena sudah kita simpan secara offline di kantor kita. Nah, ini salah satu sistem bagaimana cara kita untuk melindungi file-file master kita. Ya, ini cara sederhana sebenarnya. Cara kalau misalkan kawan-kawan itu bekerja sendiri di rumah misalkan seperti itu, belum memiliki tim perlindungan cyber, maka cara ini cara sederhana yang bisa kawan-kawan gunakan untuk melindungi file-file master tadi supaya tidak ada pengambil alihan. Nah, kalau kawan-kawan ada perusahaan yang lebih besar dengan jumlah karyawan yang lebih banyak, maka mengontrak jasa perlindungan cyber itu adalah hal yang penting. Jadi kawan-kawan di tim-tim cyber security itu bisa menginskripsikan data-data itu. Jadi walaupun itu diintip orang atau dicuri orang, kalau dia nggak punya kuncinya, data itu nggak bisa terlihat. Ya cuma apa istilahnya ya, nggak terbaca seperti itu. Nah, tugasku ngapain? Tugasku sebenarnya memastikan kawan-kawan itu patuh pada peraturan aja. Sebagai orang hukum yang fokus pada dunia cyber, tugasku itu cuma itu, memastikan kawan-kawan itu patuh. Kenapa? Karena kepatuhan ini kalau kita bicara sebagai orang kreatif, maka kita bicara tentang karya kita. Kita bicara tentang hak intelektual kita, hak kekayaan intelektual kita. Jangan sampai kita susah-susah bikin karya dicuri orang, diakui orang, seperti itu. Nah, ini industri kreatif harus lebih kreatif lagi melindungi data. Ya, perkembangan zaman lah. Perkembangan zaman ya sama kayak dulu setiap orang itu punya keahlian nunggang kuda. Hari ini mayoritas orang punya keahlian nunggang motor. Mungkin itu yang bisa aku sharingkan ke kawan-kawan ya. Ya, menjadi konten kreator seperti ini ya selalu berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi, terlebih kalau kawan-kawan yang bekerja di bidang kreatif. Gak salahnya, karena ini perkembangan teknologi, ya secara sederhana gitu aja. Pisahkan aja mana file master kita harus tersimpan di kantor kita secara offline, dan yang mentahan-mentahan itu atau yang kualitasnya downgrade itu ya silahkan aja di cloud-kan pun tidak masalah. Tapi ingat, kalau sudah selesai dihapus di cloud-nya. Seperti itu. Mungkin ini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.